Oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Senin ya, tanggal 17 Februari 2025. Iya, IHSG hari ini dalam posisi ya naik gede banget ya 2,9%. Ya, seperti itu. Ya, oke. Ya, hari ini gue pengen bahas soal Danantara ya yang akan resmi diresmikan oleh Pak Presiden tanggal 25 Februari. Ya, kita akan bahas pro kontranya, terus ke depan ekonomi Indonesia gimana. Dan yang paling penting ngefek nggak sih sama BUMN? Ya, ini kan jadi kan dan antara ini sebenarnya apa sih John? Jadi gabungan BUMN, holdingnya untuk semua BUMN lah. Jadi kayak PTBA, BMRI, BBNI, apa lagi? BBTN, terus apa lagi? BBRI ya. Oh, BBRI sampai lupa gua. Antam, ya, terus Min Ide, apalagi tuh. Semuanya nanti di bawah si Danantara ini, dia induknya. Sebenarnya nih jadi gini John. Jadi nanti intinya John, jadi ketika kan sekarang kan kalau PTBA, BMRI dan BNI kan dimiliki negara Indonesia ya. Jadi misalnya ketika dia bagi dividen ya kayak misalnya BRI 50% punya pemerintah kan, punya negara ya masuk misalnya BRI bagi 50 triliun dividen maka 25 triliunnya masuk ke negara ya penerimaan negara Indonesia. Nah, sekarang dirubah aja jadi 25 triliunnya nanti akan masuk ke Danantara. Nah, seperti itu. Nah, tadi gue baca jadi nanti Pak Prabowo itu akan Pak Presiden akan 200 triliunnya itu. Jadi gini kan dividen BUMN kan 300 triliun tuh. Ya. Ya, coba kita lihat. Total semua BUMN tadi tuh kalau di total itu kan sekitar 300 triliun. Nah, jadi 300 triliun nanti akan masuk ke Danantara nih. Ya. 200-nya akan dipakai untuk investasi. Serahnya 100 triliun aja yang dipakai oleh diambil masuk ke negara. 200-nya buat investasi. Nah, jadi gini John, oke kita bicara secara coba seobjektif mungkin ya, plus minusnya. Ada plusnya, ada minusnya. Ya minusnya udah pasti kalau ada tikusnya, udah pasti kan. Nah, plusnya begini. Sama sama ini kan 200 triliun dividen BUMN ya. Nanti kan 300 triliun kemarin hasil penghematan anggaran itu udah dimasukin ke Danantara. Nah, jadi Danantara nanti bisa pakai invest di mana? Wah, dia bisa pakai invest untuk di misalnya, wah, gua pengen invest di Bank of America. Iya, bisa. Harusnya begitu ya konsepnya ya. Bank of America 200 triliun kan kita pecah-pecah, wah, kita invest di Bank of America. Ya. Jadi kalau nanti Bank of America bagi dividen, kita dapat. Wah, kita pecah-pecah lagi. Wah, kita invest yuk di Coca-Cola. Ya. Wah, Coca-Cola pakai duit itu tadi ya. Nah, nanti Coca-Cola bagi dividen kita dapat juga John Indonesia gitu. Wah, kita invest lagi di mana? Nvidia. Nvidia bagi dividen nggak sih? Ya. Kalau udah mainan triliunan gini ya, kalau menurut gua jangan invest yang di emiten nggak bagi dividen. Nah, karena dana makin besar itu pola pikirnya jangan gorengan. Ya. Lu bisa gitu John, 600 triliun lu kelola, lu invest, lu bisa multi bagger 1000% bisa. 600 triliun lu balik-balik setahun balikin lu jadi 6.000 triliun lu bisa. Kalau bisa lu jadi kita lu kalau lu bisa lu gua angkat deh. Kita rame-rame akan promosi lu jadi presiden seumur hidup. Kalau lu bisa kayak gitu. Kenapa? Semakin gede duitnya lu kalau mindsetnya gorengan itu susah untuk likuidasinya. 600 triliun jadi 6.000 triliun tuh lu mau ngebantai berapa negara gitu loh. Nah, jadi makanya realistis aja ya. Kalau misalnya dana awal yang diinvestasikan nanti sekitar kan kemarin 300 tambah 200 300 kan penghematan eh, efisiensi anggaran sementara dan nanti dividen BUMN 500 triliun ya dengan modal awal untuk investasi. Betul asetnya kan puluhan ribu triliun betul, tapi kan dana yang dipakai buat invest kan 500 T gitu ya. Realistisnya paling 5-10% per tahun untuk negara ya. Kira-kira kalau 500 triliun ya kira-kira
negara bisa kedapatan pendapatan 25 sampai 50 triliun setahun dapat cash. Kayak gitu dulu. Karena dana 500 triliun. Nanti lama makin gede, makin gede. Nah, harapannya seperti itu, John. Jadi kita tidak terlalu bergantung lagi pada pajak. Nah, ini positifnya gini. Jadi positifnya ini menurut gue positifnya akan mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pajak. Betul. Nah, ini gue sepakat. Ini cara kreatif, salah satu cara kreatif supaya kita tidak dikit-dikit tuh pikirannya pajak gitu. Ya, punya negara dikasih akal gitu ya, gimana mecahin tanpa harus dikit-dikit memungut rakyatnya. Seperti yang gue pernah bahas kan, bagaimana kayak negara Uni Emirat Arab gitu, bagaimana dia bisa tidak dan Arab Saudi gitu ya, tidak memajaki rakyatnya caranya seperti itu. Ya, nah, ini salah satu cara lu dengan bangun Danantara ya. Nah, nanti lu bisa invest di Coca-Cola, bisa invest di Microsoft ya. Nah, ini kalau positifnya seperti itu John ya. Ini positifnya. Ya, tapi kan kita tahu ya. Nah, sekarang kalau lu tanya negatifnya, negatifnya begini. 200 triliun itu ada yang korupsi, ada tikus-tikusnya. Nah, udah biasa John, namanya ini lu berurusan sama duit gede. Pasti tikus-tikus banyak masuk. Nah, takutnya ada tikus-tikus yang merasa bisa bikin ini multi bagger. Ya, ya, merasa ada juga kayak gitu ya. Ada juga yang sengaja jualan ke saham perusahaannya sendiri, yang misalnya 200 triliun. Ya itu terjadi kemarin di dana korupsi apa sih? Ya lo tahu kan sih ini kan, tersangka kasus apa tuh? Nah, modelnya kayak gitu, Jo. Modelnya. Ya, tersangka kasus. Jadi duit duit pensiunan gitu ya, duit pensiunan dipakai punya negara dipakai buat beli sahamnya dia, saham perusahaannya dia. Jadi terjadi pertukaran pertukaran uang negara ke kantong pribadi. Nah, takutnya John, ini dia tersangka kasus apa ya? Gue lupa, Taspen apa Sabri atau apa sih? Eh, kasus apa sih PT ya dia kan PT-nya PT Hanson ya. Gue lupa dana pensiun apa sih nih? Dana pensiun ya Sabri betul lah Sabri ya. Demikian juga kemarin apa tuh yang dari Kemenku tuh? Nih, Dirjen Anggaran ini Taspen ya? Oh Jiwasraya ya. Ya, Dirjen kena juga nih. Ya, Jiwasraya. Nah, kayak gini John takutnya itu ya ada berapa oknum yang yang nanti akan menggunakan Danantara itu untuk memperkaya diri sendiri. Caranya gimana ya? Misalnya dia punya perusahaan nih. Perusahaan ini ada afiliasi sama penguasa misalnya. Oknum penguasa lah gue bilangnya. Tidak penguasa oknum. Terus pakai Danantara disuruh beli sahamnya dia dengan alasan investasi. Otomatis si orang ini yang punya perusahaan ini dia markup harga sahamnya dengan harga tinggi. Sehingga negara harus membeli sahamnya dia pakai dana ini di harga yang tinggi. Di sini terjadi perpindahan uang negara ke uang pribadi. Nah, inilah yang disebut ya korupsinya kayak begitu. Nah, yang lu lihat yang tadi ketangkep-tangkep ini nih. Nah, kayak gitulah cara modusnya. Nah, itu ya. Itu negatifnya. Ya, negatifnya di situ. Itu negatif buat negara ya. Negatif buat negara. Terus nah, makanya nah ini sekarang lagi digodok undang-undang John, undang-undang buat Danantara ya, supaya kalau invest rugi itu nggak bisa ditersangkain. Tapi ada syaratnya sih, gimana sih? Nah ya ini ya, jadi sekarang lagi digodok undang-undang John, ini lagi mau disetujuin DPR ya, lagi mau disetujuin DPR. Nah ini ya. Jadi kalau lu rugi di Danantara nggak bisa kalau kalau selama tidak sengaja ya John ya gue baca undang-undang Danantara
Tunggu, ada undang-undang. Bentar ya, rugi. Ya ini ya sebenarnya sini sih ya. Nah, bisa lolos dari tanggung jawab. Jadi sebenarnya undang-undangnya juga mungkin maksudnya baik, tapi ya lagi-lagi John, semua sebenarnya balik lagi ke orangnya ya. Jadi gini, kenapa undang-undang ini dibikin ya? Supaya kalau misalnya orang rugi tidak bisa dituntut pidana. Kalau habis menjalankan investasi dana antara dan ternyata rugi, tidak bisa dipidana ya. Selama tidak ada mens rea ya, niat jahat ya. Undang-undang itu sebenarnya tujuannya begini John, tujuannya itu kalau tidak ada undang-undang ini, orang takut mengeluarkan skill terbaik investasinya. Karena namanya investasi kan seperti lu lihat sekarang kan. Naik turun gitu loh. Misalnya saham BRI. Anggaplah misalnya nanti ya misalnya gini deh. Kita lihat-lihat saham Bank Amerika dah. Misalnya gini, ada orang, wah dia pakai dana dan antara nih. Yang orangnya kan, yang ditunjuk tanggung jawab. Ya, dia beli tiba-tiba di sini waktu itu ceritanya nih misalnya dan antara. Wah, tiba-tiba secara ini jatuh ke sini. Ya, memang secara floating loss lagi rugi, tapi kan tidak rugi sebetulnya dong. Ya nggak. Tapi kalau tidak ada undang-undang itu, John, takutnya orang yang waktu itu beli Bank Amerika dan tiba-tiba robo bisa dituntut merugikan negara. Padahal ini belum rugi full gitu loh. Nah, takutnya orang ini bisa dituntut dan dimasukkan ke penjara seperti itu untuk mencegah itu. Nah, padahal orang ini mungkin tidak ada niat jahat. Yang namanya investasi saham kan kadang begini jeblok ke sini ya nanti naik lagi. Nah, tapi namanya kalau nggak dibikin undang-undang bisa dituntut ke pengadilan. Nah, karena bisa dituntut di pengadilan, maka orang jadi takut, John. Takut untuk mengeluarkan skill terbaiknya investasi. Nah, makanya undang-undang itu digodok supaya kalau misalnya ada emiten yang rugi dari investasi dan antara itu tidak bisa dituntut ke pengadilan selama tidak ada niat jahat. Ya harus dibuktikan dulu niat jahatnya. Nah, tapi betul sisi negatifnya lagi. Nah, undang-undang itu bisa dipakai juga oleh oknum-oknum tikus-tikus itu untuk memanipulasi dana dan antara untuk demi kepentingan pribadi. Nah, itu bisa juga, John. Jadi sebenarnya makanya gini, semua tergantung orangnya. Nah, seperti itu. Yang kita takutkan yang opsi yang terakhir ya, di Pak Undang-Undang itu dipakai segelintir oknum untuk memperkaya diri seperti itu. Ya. Nah, nanti gimana tuh John? BBRI dan BNI gimana ngaruh nggak? Kalau menurut gua John nggak ngaruh, nggak terlalu ngaruh lah. Kenapa? Misalnya kayak BBRI dan BMRI, PTBA ya, Antam gitu kan, apalagi gitu. Jatuhnya kan mereka nih anaknya Danantara ya, jadi nggak ngaruh. Jadi Danantara ini sebenarnya endingnya cuma ngambil dividen aja dari sini. Jadi dividen ini BRI masuk ke sini, BMRI masuk ke Danantara, PTB masuk Danantara, Antam masuk Danantara. Nanti dia kelola. Jadi menurut gua secara keuangan pribadinya nggak bakal ngaruh BRI dan yang lainnya. Itu kalau menurut gue. Ya. Oh John, nanti RUPS tuh katanya ditunda ya. RUPS dimundurin ya 24 Maret. Nah, kenapa ini lagi RUPS rata-rata Big Bang itu mundur ya? Kalau menurut gua ini feeling gua aja ya John ya, nggak pasti bener. Kenapa dimundurin? Jadi kalau menurut gua supaya dana dividennya nanti tuh masuk pas ke Danantara tidak. Jadi gini kok, ini siapa pemegang saham BRI? Coba kita lihat. Buka dulu. Nah, BRI. BRI ini kan pemegang saham kan punya negara Republik Indonesia Mas. Nah, menurut gua kenapa diundur kayaknya ini mau diganti nama, pengurus dulu. Jadi dari negara Republik mau dipindah nama jadi Danantara. Nah, karena pindah nama ini juga pasti butuh waktu dong ya. Ini feeling gua aja ya, feeling gua butuh waktu ya mungkin sebulan atau berapa gua nggak ngerti. Nah, kenapa Eropeso dimundur supaya nanti ketika bagi dividen udah pasti masuk ke Danantara langsung. Jadi dana dividennya nanti dari BRI dan ini BMRI dan BBNI, BBTN itu ya. Nanti langsung masuk ke Danantara udah bisa dipakai buat investasi. Nah, itu feeling gua. Nah, jadi tapi sisi negatif ya berarti nggak jadi tuh.
Dividen sebelum Lebaran biasanya sebelum Lebaran. Otomatis John pasti nanti likuiditas lu nanti di Lebaran ini nggak bakal segede tahun lalu. Tahun lalu aja udah sepi gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, ya, oh ya juga, nah, makanya gue kadang-kadang ini juga yang terakhir itu, kalau punya impian besar ya, di bidang penganggaran lebih baik diganti orangnya kalau menurut gua. Jangan yang apa-apa dikit pikirannya pajak seperti itu. Contoh, ini kan kalau dalam kondisi normal kan harusnya kan negara dapat 300 triliun dari dividen BUMN kan. Betul nggak ini nih? Ini yang gua takutkan ya. Tapi gara-gara ada Danantara, jadi kan Danantara 200 triliun buat investasi, otomatis nggak bisa dipakai negara dong, nggak bisa dipakai buat belanja negara. APBN, anggaran belanja negara, bukan anggaran belanja rakyat. Anggaran belanja negara itu buat apa? Buat gaji PNS, buat gaji TNI, buat gaji Polri, buat gaji DPR RI, ya gitu gitulah semua ya. Jadi otomatis ini nggak bisa dipakai karena buat investasi. Jadi yang bisa dipakai cuma 100 triliun. Nah, jangan sampai gara-gara kehilangan 200 triliun, wah akhirnya dibilang gini, wah kita nih kekurangan 200 triliun. Wah, gimana cara nambahnya? Naikkan lagi PPN, naikkan lagi pajak, jangan lagi begitu. Gitu loh, jangan sampai apa-apa dikit pikirannya itu ini yang pertama, gitu loh. Itu gua khawatirnya gitu aja gitu loh. Ini kan kehilangan 200 T nih. Ini wah gara-gara 200 T, wah kita nggak bisa lagi subsidi BBM nih nggak bisa disubsidi nih, hilang duitnya. Oh, subsidi wah naikin subsidi BBM. Wah karena kan kita kehilangan 200 T, oh, nanti wah itu tuh apa itu UKT-nya, oh di nadanya nggak ada, berarti UKT naik. Wah nanti wah itu gas melon udah habis nih subsidinya naik lagi gara-gara duitnya. Nah itu John ya, gue takutkannya di situ. Makanya kadang gue bilang gini, kalau punya mimpi yang besar, cobain di bidang penganggaran mungkin cari muka-muka baru yang fresh gitu loh, ditunjuk. Ya takutnya mungkin kalau muka-muka lama ya udah terlalu lama ya, mungkin pikirannya stuck aja di situ. Seperti itu, Jon. Itu yang gua takutkan dari dulu. Ya, jangan sampai gara-gara nggak ada 200 T rakyat lagi yang dikorbanin. Seperti itu. Terakhir ya, kita ini kan negara demokrasi, Jun. Sama demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita bukan negara monarki dari raja oleh raja untuk raja. Ya. Jadi kalau menurut gua sangat tidak etis ya, maaf ya pejabat sebuah negara itu berkata, ini gara-gara kalian subsidi nih ya, kita 80 triliun habis buat gas melon nih, membebani APBN. Menurut gua itu salah kaprah pejabat berbicara seperti itu ya di negara demokrasi. Karena jadi gini, ini kan dapat 300 triliun nih. Ini kan dividen dari BUMN. Apa sih tujuannya BUMN itu? Untuk kesejahteraan rakyat ya. Undang-Undang 45 segala bumi air segala isinya dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ketika 300 triliun ini nanti dipakai misalnya buat subsidi gas melon 80 T setahun, subsidi BBM, ya itu memang kewajiban, bukan beban. Itu kewajiban yuk ditunjuk jadi pejabat. Jadi salah banget ketika menurut gua ada seorang pejabat berkata, wah gara-gara kalian ya APBN jadi beban ya. Enggak. Salah, menurut gue salah salah. Ini tidak tidak paham tanggung jawab. Ya kalau lu pejabat di negara monarki, iya lu mau ngomong gitu nggak apa-apa, karena dari raja oleh raja untuk raja. Malah negara monarki seperti Arab Saudi, malah justru lebih demokrasi, justru lebih mensejahterakan rakyatnya. Ya, tidak narik pajak. Padahal raja, coba lu lihat raja absolut, monarki absolut ada DPR nggak ada. Kalau raja hari ini gue bilang mau narik pajak, lu mau ngomong apa? Bisa nggak? Raja bisa, tapi Raja Saudi melakukan itu nggak? Enggak. Ya, malah lucunya yang menjalankan konsep itu adalah negara yang sekarang monarki gitu. Kita negara demokrasi malah berpikirnya seperti negara monarki jadul gitu. Nah, itu sih John. Ya gitu aja John ya. Kalau menurut gue sih nggak bakal terlalu ngefek ke mereka ya. Mereka cuma jadi anak jatuhnya. Namun nanti dividennya aja pindah kayak gitu. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.